sama kayak Farida masih sesuai itu maka praktikum IPA tentang telinga. Kita perhatikan ya bagian-bagian telinga dan fungsinya. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini kita akan belajar bagian telinga dan fungsinya, yaitu materi IPA kelas 4, tema 1, subtema 1. Kita belajar bersama-sama ya. Anak-anak, kalau telinga kita digambar, bentuknya seperti ini. Nah, bagian telinga itu terdapat 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian-bagian yang terdapat dalam telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita mulai dari telinga luar terlebih dahulu. Gambarnya seperti ini. Oke, ada apa saja di dalam telinga luar ini? Ada daun telinga. Daun telinga tersusun atas tulang rawan dan jaringan fibrosa. Lalu fungsi dari daun telinga adalah menerima dan menghubungkan suara yang masuk ke dalam telinga. Berikutnya adalah lubang telinga. Lubang telinga terdapat pada pangkal daun telinga yang berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Dan berikutnya adalah saluran telinga. Saluran telinga letaknya dekat dengan lubang telinga dan dilengkapi dengan rambut-rambut halus untuk menjaga agar benda asing tidak masuk ke dalam telinga. Selanjutnya kita akan melihat bagian dari telinga tengah. Ada apa saja? Nah, gambarnya seperti ini ya anak-anak. Dalam telinga tengah ini terdapat gendang telinga. Gendang telinga adalah selaku tipis yang peka terhadap bunyi. Fungsi dari gendang telinga adalah menerima gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Nah, gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Nah, anak-anak, dalam telinga tengah ini ada atau terdapat tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini ada 3, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran atau tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi saling berhubungan melalui sendi dan memiliki fungsi untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju rongga telinga dalam. Berikutnya adalah saluran eustasius. Saluran eustasius merupakan saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan faring. Saluran eustasius mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara dari telinga luar dan tengah. Nah, selanjutnya adalah bagian dari telinga dalam. Bentuknya seperti ini ya. Nah, ada apa? Ada tingkap oval. Tingkap oval adalah celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Fungsi dari tingkap oval adalah meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siap. Selanjutnya adalah tingkap bundar. Tingkap bundar ini adalah celah berbentuk lingkar yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Nah, seperti apa sih rumah siput itu? Ini rumah siput seperti ini ya, atau disebut dengan koklea. Koklea atau rumah siput berbentuk seperti cangkang. Nah,
Koklea ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfa. Koklea berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran itu yang mana ya? Saraf pendengaran ini ya, anak. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan dari rumah siput menuju ke otak. Dan yang terakhir adalah saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap oval atau lonjong. Nah, fungsinya adalah sebagai alat keseimbangan pada tubuh kita. Baik anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran kita tentang bagian dan fungsi dari telinga. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olfarida, mahasiswa semester 7, melakukan praktikum IPA percobaan tentang telinga, indera pendengaran ya. Ini alat dan bahannya ada mangkok, ada 2 mangkok dan ada 2 sendok serta penutup mata. Ayo, tolong anak-anak di jarak 1 meter, ibu yang dengar. 1 meter, 2 meter nih ya, tokok dia. Ini yang mana? 2 meter. Tokok deh mangkoknya deh, ibu yang dengar. Ya, yang 2 meter. Terus. Ya, terus 3 meter. Terus apa lagi? 4 meter. Iya, 5 meter. Udah, sekarang ibu tutup ya, nih penutupnya. Kita tutup di jarak 1 meter, 1, 2 meter seterusnya ya. Ayo di jarak 1 meter dulu. Tutup mata dan tutup telinga nih. Udah, tokok 1 meter. Terus 2 meter. Jarak 3 meter. Makin jauh nak ke sana. Terus di jarak 4 meter. Di jarak 5 meter. Ya, di jarak 5 meter, telinga kanan mendengar dengan jelas, sementara telinga kiri agak sayup-sayup. Ya, demikian percobaan tentang telinga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, materi kali ini kita akan masuk ke sistem indera selanjutnya, yaitu indera pendengaran. Kita akan belajar mulai dari struktur hingga mekanisme yang terjadi pada sistem indera pendengaran ini. Akan tetapi, untuk di materi kali ini, kita akan mulai dengan struktur penyusun indera pendengaran terlebih dahulu, sob. Oke, langsung saja mari kita belajar. Nah, sobat biota pasti pernah melakukan ini, yaitu contohnya saat mendengarkan suara yang berisik. Tangan sobat biota menutup telinga. Itu tujuannya supaya tidak terdengar. Atau contoh lain, yaitu mendekatkan handphone sobat biota ke telinga sobat biota saat menerima telepon supaya bisa terdengar. Nah, hal itu kita lakukan karena kita sadar dan juga paham betul bahwa kita memiliki telinga sebagai indera pendengaran. Nah, melalui telinga kita bisa mendengarkan suara kicauan burung, suara orang bernyanyi, dan suara-suara lainnya tentunya. Jadi sob, telinga kita di dalamnya terdapat reseptor yang bisa menerima impuls berupa gelombang bunyi atau suara. Selain itu, telinga kita juga memiliki struktur untuk menjaga keseimbangan. Nah, baik. Jadi nih, di dalam menjalankan fungsinya, telinga itu mempunyai struktur yang terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Nah, mari kita lihat sekilas terlebih dahulu. Oke, dimulai dari telinga bagian luar dulu nih. Di telinga bagian luar ini terdapat beberapa struktur, dimulai dari daun telinga atau disebut juga dengan pinna atau auricula, dan juga terdiri dari saluran telinga atau disebut juga dengan kanal auditori. Lalu, telinga bagian luar dan telinga bagian tengah
itu dipisah oleh struktur bernama membran tipani atau gendang telinga. Kemudian telinga bagian tengah ini terdiri atas 3 tulang pendengaran, yaitu malleus atau martil, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Serta terdiri juga dari saluran eustachius. Nah, kemudian telinga bagian dalam yang terdiri atas tingkap opal, kanal semisirkularis, dan juga klokea. Nah, cukup kompleks ya struktur dari indera pendengaran ini. Nah, terus bagaimana nih mengenai detail dan juga fungsi dari struktur tersebut? Oke, kita akan bahas. Klokea ini berasal dari bahasa Latin yang artinya siput. Nah, bagian awal dari klokea ini adalah tingkap oval atau jendela oval, di mana fungsinya untuk menerima getaran suara dari stapes. Nah, kemudian ada tingkap bundar atau jendela bundar. Nah, kalau ini fungsinya adalah untuk menahan atau mengurangi tekanan yang diciptakan oleh gelombang yang dihasilkan dari atau oleh jendela oval. Jadi fungsinya untuk menahan ya, atau meredam reseptor. Yaitu sel rambut luar dan juga sel rambut dalam. Nah, untuk jumlahnya sendiri itu bisa dilihat. Sel rambut dalam itu lebih sedikit daripada sel rambut luar ya. Nah, kemudian kristal ampula ini tersusun atas cairan bernama endolim. Nah, ingat ya bahwa endolim ini merupakan cairan yang kaya akan K+. Nah, kemudian kristal ampula ini juga tersusun atas cupula, sel rambut, sel pendukung, dan juga saraf vestibula. Nah, jadi itu ya kanal semisirkularis. Selanjutnya vestibuli. Vestibuli ini mengandung cairan perilim yang kaya akan ion Na+ ya. Kemudian vestibuli ini juga tersusun atas struktur bernama sakula dan juga utricula. Nah sob, baik dalam sakula maupun utricula, keduanya mengandung cairan yang sama yaitu cairan endolim. Kemudian untuk utricula dia terhubung dengan ampula. Terus baik sakula maupun utricula, keduanya mengandung makula yang fungsinya untuk keseimbangan statis. Nah, apa sih itu keseimbangan statis? Ini juga kita akan bahas di materi mekanisme keseimbangan. Oke, sekarang kita akan lihat struktur dari makula. Nah, makula itu tersusun oleh struktur bernama kristal otolit. Ini berupa kristal yang terbentuk dari kalsium karbonat. Nah, kemudian ada membran otolit yang warna biru ini ya. Selanjutnya ada sel rambut yang juga mengandung silia atau tonjolan rambut ya. Kemudian ada juga saraf. Dan tentunya ada sel pendukung yang dimana menyusun sakula dan juga utricula. Nah sob, dari semua struktur yang kita kenali tadi, kita bisa simpulkan nih bahwa bagian telinga luar dan tengah itu fungsinya terikat dengan pendengaran. Nah sementara itu untuk telinga bagian dalam yang terdiri dari klokea dan juga sistem vestibular ini ternyata memiliki fungsi lain, yaitu dalam menjaga keseimbangan dalam tubuh. Oke, jadi itu ya struktur dari indera pendengaran. Di materi berikutnya kita membahas mengenai mekanisme-mekanisme yang terjadi pada sistem indera pendengaran ini. Nah, semoga apa yang saya jelaskan bisa dicerna, berfungsi, dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video, Sob. Baiklah, terima kasih. Tadi pengamatan tentang telinga yang dapat saya amati. Di situ kesimpulan telinga itu terbagi 3. Yang pertama telinga luar, telinga dalam, dan telinga tengah. Nah, nanti saya akan jabarkan pada laporan yang akan saya buat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.